Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GBS Bukit Karmel yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita dipertemukan kembali dalam ibadah online hari ini, hari Kamis 21 Mei 2020, di mana kita akan bersama-sama masuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus kita. Mari kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah online di hari ini. Kiranya jemaat-jemaat GBS Bukit Karmel semuanya bisa terberkati oleh ibadah di hari ini. Sebelumnya mari kita buka ibadah online hari ini dengan doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana hari ini kami masih sehat luar biasa, semua karena berkat-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar kiranya kami akan bersama-sama masuki ibadah online, di mana kami memperingati hari kenaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya ibadah ini bisa memberkati setiap jemaat yang mengikuti ibadah online di hari ini, dan juga berkati juga pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang akan melayani Engkau di hari ini Tuhan. Kiranya pelayan WL, singer, sound system LCD ataupun pembawa firman Tuhan, kiranya Kau berkati Tuhan, dan juga Kau berikan Tuhan mereka Tuhan hikmat-Mu Tuhan. Ketika ibadah online ini Tuhan, kita semua bisa merasakan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan berasal dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk bersama-sama beribadah online di hari ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga menurunkan berkat-Mu atas kami setelah kami beribadah online di hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah online di hari ini. Haleluya, amin. dahsyat itu ada menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.
Mari kita bersatu dalam doa untuk kita mendengarkan akan firman Tuhan, agar pada pagi hari ini Roh Kudus ada beserta dengan kita sekalian. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, hari kenaikan-Mu ke surga, di mana kami semua umat-Mu Tuhan boleh berkumpul bersama Tuhan untuk kami masuk dalam ibadah kenaikan-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, arti yang sangat besar bagi kami. Dengan kenaikan-Mu ke surga, Engkau menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Engkau mau pimpin dari awal hingga akhirnya. Di dalam firman-Mu Tuhan, yang kami dengar boleh menjadi rema bagi kami. Dan kami serahkan dari awal hingga akhirnya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Semua orang pasti akan merayakan atau memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Peristiwa kenaikan Tuhan ke surga ini sangat-sangat berarti bagi kita sekalian. Kalau kita semua membaca di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Di sana jelas tentang kenaikan Tuhan ke surga. Peristiwa kenaikan Tuhan ke surga ini seringkali dianggap sebagai bagian yang tidak begitu penting dalam gereja. Tetapi sesungguhnya peristiwa ini adalah bagian yang mengajarkan kita banyak hal. Itulah sebabnya peristiwa kenaikan Kristus secara khusus dicatat oleh Alkitab. Mungkin ada orang yang berkata, apakah surga itu ada? Apakah hanya untuk Tuhan Yesus saja? Kalau saudara membaca sebuah buku dengan judul Surga Itu Nyata, maka benarlah seperti apa yang diceritakan dalam buku tersebut. Setiap orang punya cerita yang berbeda, hanya sama keindahan dan kenyamanan dan sukacita yang tak terhingga itu ada di dalam kehidupan setiap orang yang mengalami secara pribadi. Karena kita tahu semua ini adalah rencana Tuhan untuk kita sekalian. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Merasakan indah rencana-Mu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku
indah rencanamu. Amin. Inilah rencana Tuhan yang diberikan bagi kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Indah rencana Tuhan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, kalau saya boleh menyaksikan bagaimana saya pun alami dalam hidup saya dibawa ke surga. Dan perlihatkan surga itu pada tanggal 18 Oktober 1997 dalam ibadah jam 17 sore, saat tengah berkhotbah, kata-kata yang terakhir keluar dari ucapan saya, aku serahkan tubuhku ke dalam tanganmu. Salah seorang majelis gereja bertanya pada saya, apa hubungannya dengan khotbah yang saya ucapkan dalam khotbah pada sore hari itu. Dan kemudian saya terjatuh ke belakang mimbar yang ada meja dan dinding di belakang saya. Yang saya rasakan, saya masuk dalam terowongan gelap begitu cepat seperti disedot dengan vacuum cleaner. Sampai pada ujung terowongan itu, begitu senang hati saya. Begitu gembira dan sukacita yang besar, lebih daripada orang yang mendapat hadiah triliunan. Melihat taman yang begitu indah, begitu saya melihatnya dan merasakan kenyamanan, begitu indahnya taman itu. Dan waktu saya melangkah, ada suara yang berkata demikian, belum waktunya anakku. Kemudian timbul cahaya yang tidak bisa dilihat oleh mata. Begitu menyilaukan mata saya. Kemudian apa yang harus saya perbuat? Saya melangkah perlahan dengan mengangkat kedua tangan saya. Saya berkata, Hosana, Hosana. Dan saudara-saudara, pada saat itu saudara-saudara, suara itu berkata pada saya itu, lihatlah ke bawah. Sebelum saya melihat dalam hati saya, kenapa dikatakan belum waktunya untuk kembali? Dan kemudian waktu saya melihat ke bawah itu, saya melihat tubuh saya dibaringkan di belakang mimbar. Dan ada yang menekan dada saya, dan kakak saya memegang di belakang telinga saya. Dan kemudian ada majelis gereja yang memegang pergelangan tangan saya. Apakah di dalam denyutnya masih ada? Dan saudara-saudara, setelah itu, suara itu kembali berkata, di dalam saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Kemudian suara itu berkata, lihatlah jemaatmu. Pada waktu itu dipimpin oleh adik saya yang juga sebagai hamba Tuhan, mengajak untuk berlutut dan sambil berdoa. Dia katakan berdoa, berdoa, biar mujizat Tuhan mujizat Tuhan itu nyata. Akan kita melihat apa yang akan terjadi. Setelah itu saudara-saudara, waktu saya melihat ke bawah, melihat jemaat itu tengah berlutut dan berdoa. Hati merasa sedih sekali lihat demikian. Begitu relanya jemaat berlutut untuk berdoa, meminta mujizat untuk terjadi. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kemudian suara itu berkata kembali, kembalilah anakku. Maka pada saat itu saya seperti diluncurkan, masuk kembali roh saya ke dalam tubuh saya. Dan saya sadar kembali, dan waktu saya sadar saya tanya kepada majelis yang ada di sebelah saya itu. Saya tanya, ada apa? Dia katakan, Om tadi sudah tidak ada. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kemudian saya memperbaiki di dalam baju jas saya, kemudian dasi saya. Kemudian saya doakan pada saat itu karena ingin diadakannya perjamuan kudus. Dan kemudian setelah saya berdiri berdoa, mendoakan agar di dalam perjamuan kudus ini menjadi kenyataan bagi kita untuk bisa menerima kuasa Tuhan itu di tengah kita. Tubuh saya mulai bergoyang, kemudian adik saya mengambil tempat duduk.
kursi itu, kemudian saya duduk di kursi, dia katakan duduk di kursi. Kemudian setelah saya duduk situ, saya bacakan ayat-ayat firman untuk perjamuan kudus. Setelah selesai di dalam acara perjamuan kudus itu, kemudian saya dibawa ke dalam ruangan pastori di belakang gereja. Dan pada saat itu saya tertidur pula 1 jam. Tidak tahu apa yang terjadi. Karena pada saat itu istri saya tidak ada berserta dengan saya. Dan anak saya juga pergi ke tempat pernikahan seorang dalam undangan. Jadi pada saat itu saya tertidur dalam keadaan dengan lenyapnya, dengan nyenyapnya, saya tidur di situ. Kemudian ibu saya memegang pergelangan tangan saya, cuma dia katakan, getarannya ini sangat lemah. Dan saudara, pada saat itu saya tertidur pula 1 jam. Kemudian mereka baru pada datang. Setelah mereka datang, kemudian saya dibawa untuk ke rumah sakit Graha Medica yang sekarang itu rumah sakit Siloam. Kemudian anak saya dan mantu saya, Ani Cokro juga beserta dengan istri saya, pergi ke rumah sakit Graha Medica. Kemudian saya di sana diopnam selama 3 hari. Dan di sana saudara, saya di ronsen, di scan, dan diperiksa seluruh apa yang ada di dalam tubuh saya. Dan setelah itu, setelah 3 hari, kemudian setelah 3 hari diperiksa di sana diopnam, dengan hasil tidak ada suatu apapun juga dalam penyakit apapun yang ada dalam tubuh saya. Dan Tuhan sudah mengadakan mujizat buat saya. Dan saya tidak tahu apa rencana Tuhan. Tetapi yang saya tahu bahwa inilah rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita berserah kepada Tuhan. Dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu saya berpikir-pikir baru kita mengintip sorga. Belum menetap di sorga. Dan biaya untuk masuk di rumah sakit itu 5,3 juta. Pada saat itu tahun 97, entah kalau sekarang ya. Itu baru ngintip sorga, belum menetap. Kalau menetap tentu lebih mahal lagi biayanya. Dan kita bisa bayangkan sendiri di dalam diri kita. Tuhan begitu baik bagi kita. Dan inilah yang saya rasakan. Dan pengalaman yang tidak terlupakan seumur hidup saya ini. Di dalam melayani Tuhan. Sehingga saya bersyukur. Anak, mantu, cucu semua dapat melayani Tuhan. Dan inilah yang rencana Tuhan di dalam hidup saya sekalian. Dan Tuhan memberkati melalui kesaksian ini. Dan dalam firman Tuhan ini akan kita jumpai perkara luar biasa dengan kenaikan Kristus ke surga. Peristiwa kenaikan Kristus yang dapat kita ambil karena sangat diperlukan dalam mendukung pertumbuhan kerohanian kita. Karena kita tahu bahwa kita perlu memiliki karya terbesar daripada Allah untuk kita semua. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah.
Yesus Engkau ku kagumi. Sungguh peristiwa kenaikan Kristus ke surga ini merupakan karya Allah yang terbesar, sehingga membuat manusia tercengang-cengang. Kalau saudara baca di dalam ayat-ayat itu di dalam Kisah Para Rasul, dikatakan membuat manusia tercengang-cengang. Sungguh suatu karya yang sempurna, sehingga sulit dimengerti dan dipahami, sampai murid-muridnya sendiri pun termangu-mangu kebingungan karena tidak mengerti dan memahami apa sebenarnya yang terjadi. Kalau kita lihat di sini apa yang dikatakan di dalam pujian tadi, karya terbesar di dalam hidup kita sekalian ini, karena pengorbanan Dia yang telah menyelamatkan kita, sehingga kita tahu bahwa segala sesuatu yang Dia nyatakan bagi kita ini mempunyai arti yang besar buat kita semua. Dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya jauh sebelum peristiwa ini terjadi, sudah berulang kali Kristus jelaskan kepada mereka bahwa anak manusia akan mengalami aniaya, mati disalib, dan pada hari ketiga akan bangkit dari kematian. Kemudian Ia akan naik ke surga, dan dari sana akan kembali ke bumi untuk menjemput orang-orang percaya. Namun murid-muridnya tetap tidak mampu untuk memahami rencana Allah di balik karyanya yang besar. Karena kita harus memahami di dalam kehidupan kita ini, sungguh-sungguh dengan iman kita harus hadapi semua. Amin. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Sungguh indah pujian ini, saudara-saudara. Dengan iman kita hadapi semua. Kalau saat ini kita semua umat Tuhan, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia menghadapi persoalan yang belum ada orang bisa menebaknya kapan selesainya. Tapi bagi kita dengan iman, kita hadapi semua. Kita ada kekuatan yang baru. Karena dengan iman kita ini kita hadapi semua. Sekalipun gunung kesusahan, gunung pencobaan mencoba menghalangi kita, tetapi saudara-saudara kita percaya dengan iman kita dapat melalui semua. Dan dengan kita berdoa, ini yang terpenting dalam hidup kita ini. Kita juga hadapi semua, dan itu pasti akan berlalu. Karena kita tahu letak kekuatan kita itu di dalam tekun berdoa, maka semuanya akan terlewati dengan apa yang kita hadapi pada saat ini. Setelah semua itu berlalu, kita patut bersyukur.
Kita bersyukur kita bisa menghadapi semuanya. Dengan bersyukur itu semua berlalu. Iman, doa, bersyukur sama besar kuasanya. Asal kita yakin di dalam diri kita bahwa itu pasti berlalu. Dan di dalam bagian yang kedua di sini saudara, peristiwa kenaikan Tuhan ini, Tuhan mau mengajarkan sekaligus hendak menyadarkan kita bahwa adanya tingkat pengalaman iman di antara kita. Contoh, setelah memilih murid-muridnya, Yesus mengajar, melatih, serta mendidik mereka dengan maksud untuk mempersiapkan agar mereka dapat masuk dalam tingkatan iman yang lebih tinggi lagi. Ia mengajar dan melatih mereka dengan dua cara. Mengajar melalui khotbah-khotbahnya daripada Tuhan Yesus. Yang pasti murid-muridnya itu bisa untuk menangkapnya dan melakukan di dalam kehidupan mereka. Dan yang kedua di situ melatih melalui mendemonstrasikan kuasa Allah di dalam apa yang mereka dapat melakukan. Dengan mendemonstrasikan itu. Sehingga dapat menjadi bukti nyata mujizat Tuhan itu masih ada. Dan saat ini kita percaya sekalipun COVID-19 ini masih merajalela, tetapi kita yakin percaya bahwa Dia sanggup untuk mengatasinya. Karena kita tahu COVID itu mempunyai arti bagi kita. Christ over virus, infection, and death. Tapi bagi kita percaya bahwa Dia dapat mengatasi segala sesuatu itu untuk kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan saudara-saudari, sinilah bagi kita tahu bahwa Tuhan dapat melakukan dalam segala perkara apapun juga. Karena kita tahu bahwa dengan kuasa Allah Dia dapat melakukan segala perkara yang besar. Kita angkat pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Inilah yang Tuhan ajarkan bagi kita sekalian, melatih melalui mendemonstrasikan sehingga kuasa Allah itu dapat kita melakukannya. Hal yang ketiga di sini saudara, hidup Kristen ini harus seimbang, yaitu antara ajaran yang benar dengan hidup dalam kuasa Allah. Di dalam ayat yang ke-8 demikian menyatakan, kita sangat memerlukan kuasa Allah di dalam kehidupan kita sekalian, agar kita dapat hidup suci dan hidup kudus di dalam Dia. Dengan kekudusan yang kita miliki ini, kita dapat memiliki kuasa Allah di dalam hidup kita. Agar kita dapat menjadi saksi Kristus yang efektif. Dan hal ini pun perlu bagi kita memiliki kuasa terlebih dahulu di dalam hidup kita sekalian. Agar kita menjadi saksi bagi Kristus yang efektif ini. Dan kalau kita semua ini memiliki kuasa di dalam hidup kita, dengan mudah kita dapat melalukan segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Dapat kita enyahkan semua dari dalam kita. Sehingga kita percaya bahwa kekuatan yang baru itu selalu melebihi daripada segalanya. Oleh karena Dia memberikan kuasa bagi kita sekalian. Dan kalau kita tahu bahwa kuasa itu dipentingkan bagi kita, maka apa yang harus kita lakukan?
kita hidup di dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, sehingga kita menjadi saksi Kristus yang efektif di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu kalau Allah itu yang maha kuasa bagi kita. Kita tahu bahwa Allah El Shaddai yang diberitahukan bagi kita sekalian. Kita tidak akan lagi merasa takut karena Allah yang menjaga pada kita semua. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Bagian yang keempat, bagian terakhir nih saudara. Peristiwa kenaikan Kristus ke surga juga sekaligus menantang kita untuk sebuah tugas serta jaminan. Diberikan penghiburan dan tujuan yang pasti bagi kita. Kalau saudara membaca dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11, nyata ini semua bagi kita di dalam firman-Nya. Jadi hidup Kristenlah haruslah bergerak maju dengan tujuan yang jelas dan pasti. Kita harus berbuat sesuatu, harus berkarya dalam keadaan yang nyata, mengembangkan misi yang telah dinyatakan Tuhan bagi kita sekalian. Bukan sekedar untuk diberikan bagi kita ini, tetapi kenyataan bagi kita dengan satu tujuan untuk kita bergerak maju dengan jelas dan pasti dengan tuntunan Allah di dalam kehidupan kita sekalian. Melalui peristiwa kenaikan Kristus ini, setiap kita ini diyakinkan bahwa keselamatan atau masuk surga adalah kepastian bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Setiap orang rindu untuk masuk ke dalam surga. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Bukan setiap orang mau masuk ke surga bisa langsung masuk. Ada yang syarat Dia berikan bagi kita. Dengan kekudusan, kesucian, dekat dengan ketekunan kita kepada Tuhan, maka itu dengan mudah kita bisa masuk ke dalam surga. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Kristus ini merupakan jaminan bahwa janji kedatangannya kembali ke dunia ini adalah pasti. Kalau Dia naik ke surga itu dengan terangkat ke atas, dan Dia akan kembali ke bumi ini di atas awan-awan permai dengan cara yang sama yang telah berlaku kepada Tuhan. Itulah karya Allah yang besar bagi kita, umat-Nya, untuk hidup dalam kelimpahan. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.
Kita tundukkan kepala kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa dalam surga, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus-Mu tetap berbicara dalam hidup kami ini. Dengan kenaikan-Mu ke surga Tuhan, ada janji yang Kau berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar melakukan untuk kami maju terus di dalam Engkau Tuhan, karena Engkau menuntun dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, dengan kenaikan-Mu ke surga Tuhan, sebagaimana firman-Mu telah berkata bagi kami, Engkau menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan Yesus ajar kami tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami hanya berharap kepada Engkau Tuhan. Dan Engkaulah sungguh-sungguh pengharapan bagi kami. Dan Tuhan Yesus dengan kenaikan-Mu ke surga, yang pasti kami akan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang mendukungnya di dalam ibadah online ini Tuhan. Engkau mau tetap memberkati mereka Tuhan, sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat dan doa berkat di dalam akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Waktu dan kesempatan Kau berikan bagi kami seluruh umat-Mu Tuhan, untuk dapat mendengarkan akan firman-Mu Tuhan, dapat memperingati hari kenaikan-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Yesus, di mana hari ini adalah hari yang terpenting bagi kami umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya melalui firman-Mu yang telah kami dengar, kami boleh tetap selalu Tuhan setia di dalam Engkau Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Keadaan dunia pada saat ini Tuhan, di mana-mana tempat mereka mengalami seperti apa yang kami alami di Indonesia ini Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tidak akan tinggal diam. Engkau senantiasa selalu Tuhan melihat di dalam kehidupan kami yang tekun kepada Engkau Tuhan. Maka Engkau akan menyatakan bagi kami Tuhan. Kami berdoa khusus untuk mereka yang ada dalam keadaan sakit Tuhan, di mana virus corona ini Tuhan, yang tidak ada habis-habisnya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau dapat mencegahnya Tuhan, dan menghilangkannya Tuhan. Menjauhkan kami daripada segala virus corona ini Tuhan. Dan Engkau berikan kesembuhan nyata bagi kami yang sakit, agar nama Engkau dipermuliakan. Dan Tuhan Yesus dijauhkan pada segala kuasa maut yang mencoba meraihnya Tuhan. Karena Engkau lebih berkuasa Tuhan. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala sakit penyakit apapun Tuhan. Dan Tuhan Yesus menyatakan bagi kami semua untuk kami benar-benar taat dan takut akan Engkau Tuhan. Biarlah mujizat-Mu yang masih ada itu nyata bagi kami. Dan kami boleh mengalami secara pribadi dalam hidup kami. Kami dibebaskan dari segala sakit penyakit virus corona ini Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Engkau pakai tangan para dokter, para juru rawat. Engkau juga berikan perlindungan bagi mereka Tuhan. Engkau jauhkan dari segala sakit penyakit ini Tuhan, yang berlomba untuk mencabut nyawa setiap orang. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau lebih dahsyat. Kau menghancurkan segala kuasa sakit penyakit ini Tuhan. Virus-virus corona, virus-virus lain yang mencoba menghampirinya juga Tuhan, Engkau singkirkan Tuhan. Dan Bapa, biarlah pada saatnya seluruh dunia boleh menyembah kepada Engkau Tuhan. Betapa baik Engkau memelihara di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Tuhan Yesus, kami percaya kami boleh tetap tekun dan setia di dalam Engkau sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa kami ini dalam tangan-Mu Tuhan.
Dan Engkau pakai kami semua senantiasa pelayan-Mu Tuhan. Untuk lebih dalam lagi di dalam melayani Engkau Tuhan. Sehingga benar-benar kami dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Pada hari ini sampai selama-lamanya. Berkat-Mu yang berkelimpahan selalu melimpahi kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima curahan berkat daripada Allah Bapa di surga. Arahkanlah pikiran dan hatimu. Sidang jemaat yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera di dalam pemeliharaan Allah Bapa. Dan terimalah berkat, limpah rahmat, anugerah daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua di atas awan-awan permai. Semua yang percaya berkata, amin.